Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membahas kitab Usul Fiqh Risalatun Latifatun karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. 2 hari yang lalu kita sudah memberikan sisipan-sisipan ilmu sebelum membahas pembahasan kitab. Dan sisipan ilmunya kebanyakan tentang kepemimpinan, yaitu mengomentari kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi. Kita akan lanjutkan dan kita akan tambah-tambah sisipan ilmu lain. Saya ini memang komentar-komentar saya kadang-kadang ada berbentuk mungkin ulasan, pujian, dukungan, kadang kritikan. Kritikan itu saya tidak bersembunyi atau tidak ditahan, maksudnya tidak sekedar bukan gibah begitu, bukan, tapi saya sampaikan ke orangnya. Maka saya sampaikan tuh di fansnya Kang Deddy di komentar beliau dan saya kirimkan juga ke orang kepercayaan beliau. Jadi saya kirimkan ke Pak Bosman, ini saya dulu, Kak Bosman Mardigu. Jadi kan beliau kan jadi komutnya BJB kan, berarti beliau orang kepercayaan Pak Deddy. Kebetulan saya ada kontak beliau juga dari WhatsApp-nya, dan saya komentar di YouTube-nya beliau ketika membahas tentang premanisme. Intinya memang yang ide itu kan kita perlu disampaikan, apalagi kalau orang yang kita ada pandangan yang relatif tajam dengan ilmu-ilmu, dan itu menambah masukan. Ya gitu. Jadi masalah premanisme itu kalau dari saya sih begitu konsepnya. Preman ya memang kalau tidak diatur dengan baik itu bisa meresahkan ya. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik, jadikan aja komponen cadangan militer gitu loh. Itu kan akan bermanfaat. Walaupun mungkin diberikan gaji, mungkin gak masalah diberikan gaji nanti setelah mereka pada saat pendidikan atau ada penugasan, dikasihlah 20% dari gaji tentara, boleh, gak masalah. Atau nanti yang terbaiknya jadi dijadikan tentara resmi kan boleh juga. Jadi kenapa? Karena kita hanya memberikan masukan. Ya mungkin ya Allah pilihkan bagi saya itu sekarang ya saya hanya menyampaikan ilmu. Di mana aja caranya menyampaikannya. Di sini di kampung saya nyampaikan ilmu. Puluhan kitab saya baca dalam versi bahasa Sunda ya. Ya ini saya mungkin kedepannya juga mungkin ada rencana untuk saya mikirkan bagaimana caranya di-upload di sini gitu. Jadi dijadikan video. Tapi kan itu audio ya. Direkam itu audio yang di sini itu. Karena kan saya sambil buka handphone kan untuk melihat kitab-kitabnya gitu. Lebih enak. Nah, kalau video kan susah ya, nggak bisa. Ini harus 2 handphone. Itu satu. Dan juga mungkin ada ada sisi baiknya supaya melestarikan budaya bahasa Sunda ya. Dan kelihatannya Pak Deddy juga kan sedang ingin menggalakkan kita untuk sering memakai bahasa Sunda ya. Ini Ubay harus bisa bahasa Sunda, Beb. Coba ngomong bahasa Sunda.
Ini Ubed nih ada campuran sama orang Betawi ya, ya kita sering lama di Jakarta juga, jadi bahasa Sundanya jarang terlalu. Iya. Kita memang bahasa Sunda itu bahasa yang bagus dan itu lengkap, maksudnya dibanding bahasa Indonesia aja kan lebih lengkap bahasa Sunda. Ini perlu dilestarikan. Nah, kalau di sini saya pakai bahasa Sunda walaupun kadang campur juga dengan bahasa Indonesia. Tapi di YouTube ini utamanya kita pakai bahasa Indonesia karena untuk cakupan lebih luas ya. Dan mungkin kita akan tadi ada versi bahasa Sundanya yang nanti kemungkinan dari ceramah yang di sini kita dijadikan video disimpan di sini. Nah, begitu. Itu sisipan yang pertama. Kemarin itu saya sebenarnya banyak menghafal kitab-kitab ya, kitab-kitab matan. Sekarang sedang dipulihkan 12 hafalan termasuk jurmiyah. Jadi kemarin saya coba sering diulang-ulang walaupun belum ditasih ya, kadang-kadang hafalan belum ditasih. Dari 12 hafalan yang sekarang saya dijaga itu, satu as-sair ilallah wa daril akhirah. Yang kedua adalah Qawaidul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Yang ketiga adalah Ulumul Quran karya Az-Zamzami. Yang keempat tentang sejarah Nabi, Sirah Al-Arjuza Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Yang kelima tentang dosa-dosa besar dari Al-Hajawi. Yang keenam tentang akidah dari Al-Haiyah karya Ibnu Abi Dawud. Yang ketujuh ada rumus-rumus tentang buhur, jadi maksudnya bahar atau sair-sair bahasa Arab. Yang kedelapan Safatul Zubat, ini belum selesai, ini sekarang harus dilengkapi karena dia tentang fikih. Nah, kita yang sudah selesainya itu muqaddimah Usuluddin sama kitab Toharoh sama Kitabul Hajj. Belum selesai. Berapa itu? Ketujuh ya. 8. Yang ke-8 yang ketiga Ulumul Quran, yang keempat Sirah Nabi, yang kelima dosa-dosa besar, yang keenam tentang Miftahul Buhur, yang ketujuh Safatul Zubat, yang kedelapan Akidah Qutaibah bin Sa'id, yang kesembilan Syarh Sunnah Al-Muzani, yang kesepuluh Al-Arba'in An-Nawawi, kayaknya kedua salah ya. 3, 4, yang keempat adalah ulangi As-Sair Ilallah wa Daril Akhirah 1, yang kedua Qawaidul Fiqhiyah, yang ketiga Ulumul Quran, yang keempat Al-Arjuza tentang sirah, yang kelima tentang dosa-dosa besar, yang keenam tentang akidah dari Al-Haiyah Ibnu Abi Dawud, yang ketujuh Miftahul Buhur, yang kedelapan Safatul Zubat, yang kesembilan Akidah Qutaibah bin Sa'id, yang kesepuluh Syarh Sunnah Al-Muzani, yang kesebelas Matan Arba'in Nawawiyah. Ini belum lengkap kayaknya, hafalannya belum lengkap, harus diulang-ulang. Yang ke-12 ini Matan Ar-Jurmiyah yang udah lama gak keulang, jadi harus 12. Yang belum dipulihkan itu kan belum tuh ulumul hadis belum. Saya pernah hafal Matan Baikuniyah sebenarnya. Ini perlu juga tuh, harus diingatkan. Karena ilmu hadis kan penting. Kalau enggak nanti banyak yang, atau mungkin saya ganti dengan yang lain dari Nuhbatul Fikar guru kami. Tapi kayaknya lebih sedikitnya itu Matan Baikuniyah. Dulu pernah hafal itu. Belum diulang. 13. Usul fikih kan belum. Usul fikih mungkin kita dari Al-Waraqat. Al-Waraqat ada di sini. 13, 14 dan 14 tuh. Al-Quran 15 belum.
15 juga kan Al-Quran harus diulang-ulang kan banyak yang lupa lagi tuh 15. Oh, ada banyak 15 mungkin kalau enggak ya Imriti saya sudah pernah hafal sama Yakulu kayaknya lupakan aja deh. Ya gitu kan. Jadi cuma dijadikan baca aja. Kita kebanyakan itu kan masalah ya kan. Kalau kebanyakan hafalan itu sebenarnya ada masalah. Masalahnya adalah dijaganya. Ada interaksi kekurangan masih kurang. Itu. Jadi saya sih ya harusnya satu bidang ya udah jurumnya aja cukup. Nahu dan nahunya aja sorof gak perlu. Jadi dibantu dengan sini aja. Jadi kalau nahu sorof itu dipraktek dengan praktek, buka sendiri. Yang penting kan menjiwai gitu loh, bukan di hafalannya tapi prakteknya. Jadi kalau teorinya itu satu aja yang dijaga, pokoknya yang dasar paling dasar itu jurumnya. Alfiyah berat, terlalu berat banyak soalnya. Berat, jaganya berat. Alfiyah banyak orang kan. Orang Aswaji itu banyak tuh di itu khusus di Nahu itu, makanya dari Jurmiyahnya, Imritinya. Saya juga dulu hafal tuh Jurmiyah, Imriti, Yakulu, Alfiyah. Ya tapi akhirnya pasti ada korban. Korban itu di Al-Qur'an. Tanya orang Aswaja itu kurang interaksi terhadap Quran. Dalam hadis kurang terhadap hadis. Ya kan? Itu. Jadi tidak ada di dunia itu sesuatu yang namanya tanpa biaya, enggak ada. Ada risikonya. Dalam ekonomi istilahnya itu opportunity cost. Opportunity cost hafalan-hafalan kita itu adalah Al-Quran gitu. Nah ketika saya fokus di Al-Quran, hafalan hilang kan gitu kan. Itu pernah ngalamin saya dulu kan. Kenapa jurumiyah ilmu-ilmu nahwu itu hilang yang sudah pernah hafal? Karena setelah itu saya fokus Al-Quran. Begitu saya fokus kuliah, Al-Quran hilang. Ya itu biaya, itu namanya biaya, risiko. Keilmuan pun begitu. Nah dalam dunia pun kita fokus begitu sebenarnya. Ketika misalkan fokus terhadap ilmu agama, ilmu akhirat kurang. Ketika fokus terhadap ilmu akhirat, dunia kurang. Kayak ustadz mungkin ya tidak terlalu banyak mungkin materinya, tidak punya mobil mewah, atau enggak itu. Ya karena ya fokusnya, apalagi kalau ustadznya itu di kampung, di apa kan. Beda kalau ustadz yang terkenal sekarang, kalau banyak gitu. Kadang-kadang orang yang disebut ustadz sekarang kayak artis gitu kan, katanya manajemennya. Ya beda ya itu. Tapi memang ada masalah keikhlasan. Ikhlas itu berat sebenarnya. Ikhlas itu berat. Kemarin kita bahas keikhlasan. Ikhlas itu berat. Semakin terkenal seseorang, semakin sulit untuk ikhlas. Paling kayak misalkan di YouTube ini nih, semakin banyak nih followernya, semakin sulit ikhlasnya. Kalau model saya sih masih santai kan. Tapi begitu banyak itu perlu kuat tuh ikhlasan. Karena nanti ada masalah, mungkin kadang ya follower itu ada pengaruh, mungkin kadang-kadang ada uangnya gitu. Mungkin kadang-kadang follower itu nanti ada macam-macam lah, ada penghormatan, ada macam-macam gitu. Jadi keikhlasan itu penting. Semakin tinggi, semakin sulit untuk ikhlas. Jadi bohong kalau misalnya semakin ulama kibar gampang ikhlas. Kagak, semakin tinggi semakin sulit ikhlas. Ulama-ulama kampung model saya begini di sini itu lebih gampang ikhlas. Sebenarnya kenapa? Kita ceramah kagak ada yang ngasih uang. Ya kan? Gak ada yang ngasih uang, kita ceramah, ongkos sendiri, bensin sendiri, gak ada yang ngasih uang. Ini cerita ya. Justru ya kalau mau cari ustadz atau ulama atau kiai yang relatif ikhlas itu nih carinya di kampung-kampung. Cari ini kayak model-model ya kita ini orang-orang kampung itu relatif ikhlasnya lebih kuat. Ini saya yakin itu insya Allah. Ini bukan menyombongkan diri ya. Ini kita lihat teman-teman saya, coba yang ini rumahnya. Ada rumah yang sudah mau hampir roboh, ya kan? Dia ngisi di mana-mana. Nggak ada yang ngasih uang. Nggak ada yang ngasih uang. Itu waktu itu kan kadang-kadang waktu itu kan dia ngorbanin waktu segala macam. Dia menyampaikan ilmu, bener-bener menyampaikan ilmu. Keikhlasan itu bener. Kalau ustaz di kampung itu bener-bener nggak ada sumbangan mana, ada sumbangan dari mana itu sumbangan 50 miliar kemana nggak ada, ke kampung kita nggak ada, ke ustaz di kampung kan. Kita ngisi ceramah nggak ada, nggak pernah, dari mana, nggak pernah.
ya kan? Jadi keikhlasan itu bener-bener jadi murni. Kalau di ustadz di kampung itu lebih bener-bener murni, nggak ada yang dikasih dari mana ya ada. Jadi keikhlasannya lebih terjaga. Semakin tinggi semakin sulit ikhlas. Bayangkan ya kalau misalkan ustadz yang terkenal itu, dia kan datang itu untuk di kota aja. Kalau di kota ya, kalau misalkan khutbah itu sekali khutbah itu dikisi 1 juta. Ikhlas gak? Ya belum tentu ikhlas. Nih saya pernah teman ada Ustadz Mujahid, saya ingat sekarang tuh, dia suka ngisi di masjidnya apa ya, Mubashirin tuh. Itu kan suka ngisi, orang Depok tuh dia, katanya suka dikasih amplop tuh. Nah itu kalau dikasih sama istrinya beliau itu tuh katanya kan tahu tuh isi itu, ini kalau di sini uangnya segini, kalau di sini uangnya segini. Terus dia dijadwalin, suruh istri yang bikin jadwal. Itu istrinya tuh katanya, wah ini kalau bayarnya sedikit itu kadang-kadang rada diabaikin waktunya. Begitu ketahuan sama Ustaz, kamu nih ngerusak keikhlasan saya, udah nggak jadi, dia ambil sendiri. Nah ini ikhlas itu susah, dikatanya ini Ustaz Mujahid, ini kamu ngerusak keikhlasan saya. Jadi kalau seorang Ustaz itu jangan mikir amplopnya. Jadi kalau memang di jadwal itu ya udah, walaupun kecil, walaupun nggak dikasih ya begitu. Tapi sekarang cek Ustadz kalau nggak dikasih uang datang nggak? Di sini banyak nih, kalau kita nih jujur ya, kalau orang-orang kampung ini kadang dia ngundang Ustadz dari mana gitu kan, dikasih itu ada yang kasih 25 juta, isinya kadang nggak ada isinya. Ya kan, bayang kadang-kadang kita, tapi kalau Ustadz yang di kampung suka ngisi segala macam, nggak ada yang ngasih, gitu kan, beda. Jadi memang kadang-kadang mungkin di sini ini pendidikan ke masyarakat juga ya. Kalian ini kalau mati itu yang nyolatin itu ustadz-ustadz yang ada di lingkungan kamu. Tapi kalau ada sesuatu yang relatif pada keuangnya, yang diundang orang lain, bayarnya berapa, hasilnya nggak seberapa. Ini apa sih? Kenapa sih sebenarnya ini kita didikan nih? Apa sih? Ini kita bukan protes ya, kita masih mendidik masyarakat. Jangan terbiasa kita itu untuk apa ya? Untuk wah gitu loh, saya ini ngundang Ustadz jauh, isinya kagak ada juga, ilmunya kagak ada ilmunya juga lah. Kita dicek aja, kita bisa dibandingkan. Kalau banding Ustadz kita juga lebih banyak di kita keilmuan. Isinya apa? Gak ada isinya, cuma ngobrolin apa, tapi bayaran mahal. Gak ada isinya juga, ilmunya juga kagak ada. Ini bukan sombong, gak ada, dicek. Ya pun kalaupun gak ada gak disampaikan, gitu gak ada. Mungkin kayak saya nyampein usul fikih kan, gak mungkin. Jadi kalaupun ada gak disampaikan, tapi secara umum gak ada isinya juga kok, gak ada ilmunya juga, gak ada, sedikit. Ya kalaupun ada gak disampaikan gitu loh. Jadi yang jelas yang karena kalaupun ada gak disampaikan, ya intinya sama aja kan, gak ada. Nah sementara ustadz yang di kita ini menyampaikan ilmu itu lebih mendalam, gak ada itu perhatian kepada ustadz itu, gitu gak ada. Nah ini kan apa? Ini bentuk apa? Sebenarnya ada bentuk kurang bersyukur. Hati-hati. Nabi bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini ustadz-ustadz ini yang mengajarin ilmu pada mereka tuh. Dia ngajarin sholat, ngajarin akidah, meluruskan segala macam. Yang ada itu kadang-kadang diluruskan itu. Kalau misalnya nggak cocok, misalkan apa nih, kayak saya nih, ini masalah ini salah, bukan berterima kasih malah membenci, itu kan nggak bersyukur ya. Hati-hati tuh. Karena yang bisa membuat kita itu disiksa itu terhadap justru ustadz yang ada itu loh. Itu kalau misalkan kita salah dalam menyikapinya itu bisa disiksa ya. Karena ustadz yang ada itu kayak mewakili Rasul gitu. Ini dia diutus oleh Allah, takdir melakukan penakdiran, ini mewakili Rasul menyampaikan risalah. Kalau dia tidak diabaikan, wah itu masalah besar. Apalagi sampai gitu tak, apalagi sampai menyakiti gitu loh. Bukan hanya, apalagi sampai menghambat. Jadi bukan hanya tidak mendukung, dihambat misalnya, apalagi sampai dibubarin. Nah itu hati-hati. Bukan hanya tidak ada perhatian misalkan enggak, itu bukan, bahkan apalagi sampai dihambat. Nah itu hati-hati. Kita ingetin ya. Dan ini keikhlasan. Kalau orang yang kayak ikhlas tadi menyampaikan ilmu, dia tidak dikasih dia tetap sampaikan, dibenci tetap disampaikan, dimusuhi tetap disampaikan.
Nah, itu keikhlasan adanya tuh di ustaz-ustaz di kampung itu lebih kuat. Ini bukan menyombongkan diri, ini lebih kuat dibanding ustaz di kota itu. Kalau dia gak diundang, gak datang. Kalau gak dikasih uang, gak datang. Beneran, cek aja, cek. Ustaz yang undang, gak dikasih uang, gak datang. Bahkan ketika mau diundang itu diminta dulu, saya DP-nya berapa. Ini gak ikhlas. Nah, kalau begitu kita cek lagi masalah keikhlasan. Anda ini sedang berkhidmat untuk Islam atau Anda ini menggunakan Islam untuk kehidupan kamu? Nah, kita kadang-kadang kenapa sekarang nih seperti pesantren-pesantren atau yayasan-yayasan, kadang yayasan bodong lah istilahnya, untuk menyedot anggaran pendapatan APBD misalkan di provinsi kita sampai udah 50 miliar. Itu dari mana itu? Memanfaatkan Islam sebenarnya. Sekarang Pak Deddy ada yayasan, katanya yayasan infak. Yang punya habaib katanya itu dibubarin karena kamu ini infaknya untuk pribadi. Hati-hati menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya ada boleh bentuknya, bentuk mendukung ustadz itu ada bagusnya dalam kadar tertentu kan. Dia kan dakwah itu kan perlu modal gitu loh. Sekarang kalau tidak nanti dakwahnya berhenti. Nah, di situ ada bentuk. Tapi jangan berlebihan dalam konteks itu, benar-benar ingin memperkaya diri. Iya. Gitu. Jadi kita ingetin keikhlasan. Saya ingetin nih, semakin tinggi seseorang, apalagi populer, sekedar populer aja, itu justru keikhlasan semakin berat. Apalagi ilmunya kurang, wah itu semakin berat. Sekarang kadang-kadang itu ya Ustadz, perlu sebutnya nggak? Sebut aja udah terkenal, si Miftah, Gus Miftah. Saya kalau ceramah minta 200 juta. Sebenarnya isinya apa sih kamu? Ceramah isinya apa sih? Ya, isinya apa? Nggak ada isinya juga. Ilmunya apa yang disampaikan? Nggak ada juga. Minta 200 juta. Nah, kalau kita nih seorang ustadz nih, kita nggak apa-apa nih kritikan apa-apa. Kita itu sebenarnya tidak pantas memberi tarif, nggak pantas. Kalau kita dikasih terima, kalau nggak dikasih ya nggak usah marah, nggak apa-apa. Kita kan sudah dalam rangka menegakkan ilmu, perintah gitu aja. Dikasih diterima, nggak dikasih nggak usah minta itu nggak apa-apa. Sesuai kepada kemampuan ya. Kalau misalkan kalau jauh ongkos kita gak sanggup ya kita berarti misal ya kalau ada orang itu saya tidak bisa hadir kalau mungkin karena ada kesulitan mungkin di ongkos jauh segala macam dia ada. Nah itu ya dia harus mikir sendiri, masa dia urusan datang sendiri gak? Ya kalau enggak ya jemput gitu loh, dijemput. Kalau dijemput kan berarti ya dia nggak ada alasan dia dijemput. Nah kalau udah dijemput panitianya yang dia menjemputnya berarti kan ongkos dari panitia kan, dianterin lagi gitu loh kan. Jangan disimpan di jalan. Dianterin lagi. Nah setelah dianterin lagi ya itu dikasih atau enggak begitu. Dan satu yang berikutnya ya cirinya ini bentuk umat Islam itu ada perintah untuk mengagungkan ilmu termasuk ahlinya. Jadi mengagungkan ulama itu adalah bagian dari keimanan. Bahkan menyepelekan orang yang berilmu itu termasuk dosa besar. Itu baca di Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Dalam sudut itu ya. Mungkin kalau kayak Gus Miftah itu, saya nggak mau lebih rendah dari penyanyi. Penyanyi dibayar 150 juta, saya 200 juta. Di konteks itu mungkin ada benarnya. Ustadznya harus lebih mahal gitu dibanding artis. Tapi sebenarnya dalam konteks lain kita ustadz ini tidak pantas meminta bayaran karena itu biasaan para nabi itu, kata para nabi itu la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa Allah. Saya tidak meminta kepada kamu itu upah kecuali upahnya ditanggung oleh Allah. Jadi memang kebiasaan kita bukan berarti kita lebih rendah dari artis. Ilmu kita tuh lebih jauh lebih berat, tapi memang kebiasaannya orang
yang berdakwah di jalan Allah itu memang tidak meminta karena sudah dibayar upahnya oleh Allah gitu loh. Upahnya itu pahala di sisi Allah besar. Makanya kedudukan ulama itu di sisi Allah itu tinggi, pendai itu tinggi. Maka karena udah tinggi di sisi Allah, jangan meminta di dunia. Kalau ada yang ngasih diterima, karena itu berarti ngasih. Begitu caranya. Jadi kalau dai belum apa-apa udah minta, apalagi minta DP ya, itu kayaknya nggak cocok banget ya. Oh saya minta DP, nah kalau nggak cocok banget. Ingat ya, jadi ikhlas itu berat. Ini untuk jadi dai. Begitu juga untuk pejabat atau semakin tinggi itu dia mau berbakti itu makin sulit karena ada uang di situ. Kenapa sih saya 10% aja kagak ngambil gitu dari proyek? Itu korupsi itu kan. Nah karena gini bayangin ya, apalagi kalau misalkan jadi politisi itu biaya untuk jadi politisinya mahal. Sekarang katanya kalau menjadi anggota dewan aja perlu keluar 20 miliar tuh. Nah hitung berapa penghasilan bersihnya, kalau nggak cukup kasih korupsi. Itu alasan salah satunya saya menganggap ya, kalau secara rasional jadi politisi itu nggak masuk. Kenapa? Pasti korupsi gitu loh, karena besar biayanya. Kecuali memang ada keikhlasan untuk berbagi atau berkorban memperbaiki negara, ngeluarin uang, berarti itu mah lain jadinya. Jadi dia punya keluar uang udah banyak, dia keluarkan untuk masuk itu dengan biaya-biayanya itu adalah untuk memperbaiki negara, berarti itu bagian dari pengorbanan, dan dia tidak mencari upah, maksudnya kalau perlu gak digaji gak apa-apa. Nah itu kalau itu lain, itu jarang. 1.100.000 mungkin nggak ada. Nggak ada. Nah jarang ya, nggak tahu lah orang, kadang-kadang siapa tahu kan pengen berkuasa itu kan, dia pengen dapat akses ke kredit atau ke proyek atau ke macam-macam. Kalau kue APBN Indonesia kan ada berapa, 3.000 triliun, 2.000 berapa persen, gede kan. Ya ini kalau negara. Nah itu di situ adalah sulitnya untuk menjaga keikhlasan. Jarang lah siapa yang ikhlas. Karena memang jarangnya ikhlas, akhirnya yang berkuasa itu yang memilih pembantu pun orang yang nggak ikhlas juga yang bisa bersekongkol. Ini ada cerita ya. Saya ada yang mengomentari tentang saya. Bagaimana tentang ini susah orangnya, susah apa? Susah diajak sekongkol. Gitu kan. Jadi misalkan ada yang komentari tentang saya, ini orang gak susah diajak sekongkol orangnya. Jadi nah orang yang diberikan amanah itu biasanya yang bisa diajak sekongkol. Makanya nih ciri akhir zaman katanya tuh, wa yu'tamanul khain, yang diberikan amanah itu orang-orang yang berkhianat. Jadi kalau koruptor yang dijadikan pejabat itu memang karena dari awalnya dia untuk masuk itu dia harus bayar dulu. Begitu jadi yang dipilih itu orang yang yang dia tentukan. Nah kayak orang-orang kayak Deddy Mulyadi ini jarang. Dia itu saya ya mungkin kalau tanya kayak biaya untuk jadi pejabatnya gak banyak tuh kali ya, karena dia nggak ada itu kan, gak banyak, dia udah terkenal. Terus dia kebetulan dia jadi YouTuber, yang YouTubernya banyak followernya, itu kan itu sama dengan memaintain konstituen kan, dan menjaga narasi dia ini ide-idenya. Sekarang beliau lagi diplot jadi RI 1. Masalahnya hanya satu, ketika dia memberi itu, nah kalau dalam konteks agama tinjauannya itu ikhlas atau tidak. Nah ini itu tinjauannya di situ. Itu kayak YouTuber kalau dia membagi itu dengan disorot itu bisa ikhlas atau tidak. Nah itu tinjauan. Tapi saya tidak berani ngomong nggak ikhlas kalau di konteks, karena itu kayak bisnis model ya. Sekarang kalau niatnya gitu, saya dikontenkan bersedekah itu supaya biar sedekah lebih banyak, itu kan tujuannya lain kan, bukan untuk pribadi, supaya sedekahnya lebih banyak, karena sedekah lebih banyaknya itu dapat dari situ. Kalau nggak dikontenkan seperti itu nggak dapat penghasilannya, jadi berhenti sedekahnya. Nah kalau gitu kan lain kan gitu. Makanya jangan gampang memvonis tidak ikhlas, jangan juga. Dan kalau bersyukur kalaupun nggak ikhlas bodoh amat gitu loh.
Sekarang kalaupun nggak ikhlas, bodo amat, silakan aja YouTuber mau apa kasih. Kalau kontennya dia kan kasih nggak apa-apa. Ada maslahatnya buat orang lain juga, nggak apa-apa lah, biarin aja gitu loh. Daripada yang biarin aja gitu kan, mungkin pahala dari yang lain, nggak apa-apa. Biarin aja. Karena mungkin yang dari situ ya itu, yang lainnya itu terserah. Nggak ada masalahnya, biarin aja. Banyak pahala yang amalan yang lain yang cari yang dia yang bersembunyi, yang ikhlas. Seperti saya nih, saya mengajarkan ilmu, ikhlas gak? Kalau saya harus bersembunyi ngajarin ilmu, nggak bisa ya saya ngomongin. Yang ini kan berarti saya harus nyampaikan ilmu di kamar tertutup, gak ada orang. Ya nggak ada ilmu yang disampaikan, ke siapa saya nyampaikan? Jadi kalau ketika kita menyampaikan ilmu depan orang banyak, itu kamu nggak ikhlas ya? Kamu pamer ilmu, ya gimana ya? Kita menyampaikan ilmu ya ke orang kan, ya kita mau ikhlas gimana ya? Kita menyebarkan ilmu. Jadi kalau misalkan kamu sombong, itu bukan sombong, kita menyebarkan ilmu. Ini kamu kan jadi seorang yang berilmu, kok ilmu kamu disebar-sebar? Ya kalau nggak disebar-sebar kita dosa, justru ada kitmanul ilmi kan gitu. Kan ada yang nyampaikan sama saya, kamu ilmunya kok diampar-ampar katanya. Jadi ilmu saya itu disebar-sebar, disampaikan, nggak ada yang bayar, kamu kasih. Orang lain itu dia baru mau kalau dibayar dulu. Ya justru itu gak ikhlas itu. Justru itu gak ikhlas. Kamu kok menyampaikan ilmu pengen dibayar. Itu justru nih keikhlasan itu. Kita nyampein ilmu walaupun berat, walaupun capek. Ada potensi dimusuhi, kadang-kadang gak suka. Disampaikan karena ini ilmu. Tapi kalau kamu menyampaikan ilmunya jangan diketahui orang. Yang harus nyampein sama siapa? Nyampein sama jin. Gitu. Ya gitu ada masalah. Jadi itu ada pandangannya. Ikhlas itu bukan berarti kita harus selalu tidak diketahui orang amalan kita. Ada sesuatu yang harus diketahui orang. Ini kayak ilmu ini harus diketahui justru. Semakin tersebar ilmu, semakin diketahui orang. Ini orang yang berilmu disampaikan ilmunya, justru itu semakin di situ manfaatnya. Beda kan? Beda lah, ada orang menyampaikan ilmu kepada 1 juta orang. Diamalkan. Itu pahalanya kan di setiap orang yang beramal banyak. Ada orang menyampaikan ke 10 orang. Apa yang dia tidak sampaikan buat dirinya sendiri itu beda. Dan justru kalau dia tidak menyampaikan itu bentuk dosa. Jadi pandangan ikhlas itu beda-beda. Yang pokok ikhlas itu, ini kalau saya ya, saya itu pernah menganalisis. Sebenarnya kita ada pernah belajar ya di dalam ilmu statistika. Ini kita kan, kalau saya kan sarjana, master juga, belajar statistika 1 S2. Kalau di dalam statistika itu namanya analysis of variance. Nah, itu analysis of variance. Jadi apa sih konsepnya? Ini saya itu menganalisis istilah itu dari situ tuh. Jadi analysis of variance itu begini. Ada 2 kelompok. Misalkan kita ada 2 kelompok nih. Kita memuji ada orang ikhlas dan orang tidak ikhlas. Terus diberikan variabel tertentu. Analisis, ada variasinya enggak? Ada perbedaan enggak secara signifikan secara statistik? Nah, menganalisis ikhlas itu kalau menggunakan pendekatan itu, ini pendekatan saya ya, pemahaman. Ada orang nggak akan ada yang jelasin begini karena dia kan pemahaman kan. Kalau Anda ingin mengetes ikhlas atau tidak seseorang berdasarkan ilmu statistika, nggak ada yang bisa jelasin, enggak. Itu tadi diuji secara statistik. Nih ada orang, ada 2 kelompok. Beda diuji dengan sesuatu. Ada perbedaan signifikan tidak? Ini signifikan secara statistik. Nah, kalau tidak ada perbedaan itu namanya ikhlas. Jadi kita lihat. Ini dai, 2 dai. Dai ini ditawarin uang. Nah kan. Ketika ditawar, ada yang dikasih uang, ada yang tidak dikasih uang. Anggaplah dong, jangan 2 dai. Dainya yang sama tapi di waktu tertentu. Jadi kan kita perbedaannya berdasarkan waktu, bisa kan? Di waktu tertentu dia dikasih uang, di waktu tertentu tidak dikasih uang. Ada perbedaan nggak dai tersebut? Kalau ada perbedaan berarti nggak ikhlas. Itu ikhlas. Jadi kalau ternyata dia dikasih uang nggak beda, dikasih uang tidak dikasih uang sama aja, dia menyampaikan ilmu sama. Nah itu baru ikhlas. Makanya guru kami sering menyampaikan nih, para ulama zaman dulu itu begini. Jadi kalau ada murid 1 orang sama 10.000 orang nggak berpengaruh bagi dia, walaupun 1 orang dia sampaikan lengkap ilmu. Nah, kenapa? Menjaga keikhlasan. Kadang orang itu, karena kalau banyak murid itu mungkin ada bawaan tenang, jadi sampaikan lengkap. Tapi kalau 1 orang dia malas, itu gak ikhlas. Itu tanda gak ikhlas, karena kamu menyampaikannya itu ada
faktor tadi. Kalau banyak kamu semangat, kalau sedikit kamu gak semangat. Ini gak ikhlas itu. Sama faktornya dikasih uang. Kalau kamu dikasih uang ini membuat kamu semangat, kalau nggak dikasih uang kamu membuat lesu, itu gak ikhlas, kan gitu. Ini kalau pendekatan analisis varian. Jadi gak murni karena Allah, alasnya kan tetap ada. Nah berarti begitu. Ini ikhlas tuh begitu. Sekarang misalnya cerita ada tuh, kalau misalkan kalau orang NU kan sering tahlilan katanya. Saya bisa merasakan kok kalau yang kayanya, yang mati itu orang kaya, itu doanya panjang. Kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau yang mati orang miskin itu kiainya doanya pendek, berarti gak ikhlas. Ya udah, pertama dari ada sisi masalah tahlilan itu hukumnya apa. Yang kedua sebenarnya ikhlas gak? Nah ternyata ada apa itu. Dia merasakan tuh, ada yang ngomong gitu. Itu ada di sini ada orang tua yang bilang, Pak Nahoding disebutnya kami. Dia ngomong gitu, saya bisa merasakan. Itu nggak ikhlas artinya. Kalau memang kamu benar mau mendoakan mayit, mau yang kaya atau miskin kamu doain sama gitu loh. Sekarang beda gitu. Kalau misalkan orang, kita lihat nih, kalau orang asal jadi sini kan sering banyak tahlilan. Kalau yang orang kaya ini sama orang miskin, kamu semangat mana tuh kalau datang? Kalau orang kaya mungkin banyak makanannya, kalau yang orang miskin kagak ada, semangat gak? Itu lain. Apalagi sekarang nggak dikasih makanan, datang nggak? Oh enggak, oh itu berarti faktornya makanan. Nggak ikhlas, itu loh, bener nggak? Nggak ikhlas sudah. Mau gimana? Nggak ikhlas, berarti ada faktor makanan. Sekarang gini kalau kesannya, kalau kita misalkan ada sekarang ada hajatan segala macam, ada hajatan misalkan debat segala macam. Kan kalau di kampung itu semua masalah itu diselesaikannya itu dengan baca berjanji. Itu di kampung begitu. Makanya saya itu nggak menghadiri. Karena berjanji itu masalah. Kok masa sih setiap masalah itu diselesaikannya dengan baca debat? Setiap itu kan saya nggak masuk. Makanya saya nggak datang tuh. Setiap masalah bacanya Yasin apa sih? Kenapa harusnya dengan baca Yasin semua? Orang kadang gak paham juga, gak belajar itu. Nah sekarang gitu, kalau orangnya itu ada banyak makanan dan enggak, beda nggak? Kalau beda berarti sebenarnya di situ juga udah agak ikhlas. Plus secara tuntunan ada masalah. Jadi kan amalan itu ada 3. Ikhlas tadi udah gugur, mengikuti sunnah Nabi gugur, tinggal tauhidnya gimana? Gitu kan susah kan? Ini tinjauan kan tauhid amalan itu ada 3 tuh syarat. Pertama harus ikhlas, kedua mengikuti sunnah Nabi, yang ketiga dia harus bertauhid murni. Sekarang di sini aja pertama ternyata ikhlasnya kurang. Yang kedua ternyata itu apalagi dalam mencontoh Rasul itu tidak pas. Nah itu masalah, berarti nggak dicatat amalannya. Gitu aja masalahnya. Sesuai sunnah Nabi aja kita misalkan mau ceramah, mau sholat, mau apa, kadang gugur dari keikhlasan. Apalagi ini kadang nggak sesuai sunnah Nabi, plus ternyata ikhlasnya juga kurang juga. Cerita juga. Jadi artinya menjaga keikhlasan itu sulit. Ini sisipan ilmu. Kita perlu menjaga keikhlasan, dan ikhlas itu sulit. Bahkan ulama kibar sekalipun, bahkan ustadz terkenal sekalipun ikhlas. Sekarang gini, cek. Seorang ustadz kalau dikasih kritikan, kamu salah nih, nerima nggak? Atau ada hati itu sakit hati, marah? Kalau kamu menerima, marah, sakit hati, merasa dipermalukan, kamu nggak ikhlas. Ini cirinya gitu aja. Saya disama. Kalau ada hati itu dikritik, kamu nggak ikhlas. Karena andai kan kamu ikhlas, ada yang ngasih tahu ini kamu keliru gini, nggak marah. Berterima kasih kamu diselamatkan dari jurang neraka. Gitu ciri. Sekarang kenapa banyak ustadz kalau dikasih kritikan tuh marah? Iya kan? Akhirnya kayak bertengkar. Padahal itu tuh kasih sayang sama dia. Nah itu gak ikhlas. Cirinya gitu aja. Kayak gitu harusnya dibiasain kalau orang dikritik gak apa-apa. Apalagi kalau marah, apalagi sampai ditindakan itu. Nah itu gak ikhlas. Jadi ikhlas itu sulit. Ini saya cerita ya. Istri saya kemarin komentar ya. Beliau itu suka menyimak gurunya itu namanya siapa ya?
itu ada ulama, ada ustaz dari Cirebon itu katanya, ustazah ya, namanya siapa ya, Mar'atul Azizah gitu ya. Dia tuh katanya pernah belajar di Yaman juga. Dia pernah belajarnya dulu di kalangan Nahdliyin, katanya Pak, Islam tradisional. Ya Islam tradisional itu kita sebut aja, memang di NU itu banyak kebidahan diajarin. Sama dengan saya, kan saya di NU. Dan alhamdulillah merasa bergembira. Kenapa? Karena ternyata belajar jadi mengerti sunnah, terutama dalam akidah. Terus saya komentar, saya ini beda, alhamdulillah. Saya itu belajar di Aswaja, tidak masuk kebidahan ke saya tuh, nggak masuk. Jadi saya itu ketika diajarkan itu gak masuk, langsung ditolak. Kenapa? Wah, ini gak sesuai sama Al-Quran. Jadi beda. Ini kenapa sekarang gitu ya? Kenapa bisa begitu? Ini ya kayak model saya ini 1.100.000. Nggak ada dari 1.100.000, belum tentu dari 1.000.000 ada satu orang. Ya kenapa? Karena kita ini hidup ini ada pengaruh lingkungan. Berarti lingkungan gak berpengaruh ke saya. Alhamdulillah gak berpengaruh. Sampai guru aja gak berpengaruh. Ketika guru menyampaikan jebret, gak sesuai ini, gak sesuai Quran. Begitu. Kenapa? Ya mudah-mudahan ini ada faktor dari awal ya nyelamatin saya. Ya saya mencari hidayah gitu dari awalnya, mencari petunjuk, bukan mencari syubhat. Dan dikasih syubhat gak masuk. Ya alhamdulillah, karena gak banyak orang itu kalau udah diajarin gini masuk gitu. Itu kayak teman saya tuh kayak diserap semua ilmu gurunya, diserap semua. Guru belum tentu benar diserap semua. Gimana kalau kamu menyerap semua ilmu guru, ternyata gurunya salah, ya kamu pasti keliru. Guru aja gak mungkin benar semua, ada salahnya. Jadi kalau kamu serap semua pasti kamu salah. Jadi kita itu, jadi murid itu harus analisis guru. Nah saya menganalisis ucapan guru itu, ini gini, dianalisis. Jadi ini kalau kita pandai menganalisis ucapan guru, kamu pandai, bisa jadi lebih pandai dari gurunya nantinya. Karena dianalisis ini enggak benar. Ya belum, sedikit lagi. Ya, kita lanjutin nih, kata Ubed katanya. Dan dia pengen main game. Saya main game dulu. Baik. Tapi banyak ngajinya juga. Aduh, kita akan bahas kitab usul fikih. Kita akan lanjutkan. Allahu Akbar. Kita akan ngebahas sekarang tentang, kemarin sudah ngebahas tentang fardu ain. Sekarang fardu kifayah. Wa ila fardi kifayatin, katanya kan. Jadi hukum yang wajib yang wajib itu, hukum taklifi yang wajib itu dibagi sama fardu ain dan fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu wa huwa alladhi yatlubu husulahu wa tahsilahu minal mukallafina la min kulli wahidin bi'ainihi. Jadi disebut fardu kifayah itu adalah hukum yang meminta dihasilkan atau diperolehnya itu dari mukallafin. Jadi dari seluruh kaum mukallaf. Jadi alif lam kan istighraq al-jins. Berarti dari seluruh kaum mukallaf. Berarti ini umum. Jadi yang diminta itu dari kaum mukminin mukallaf, kamu harus mengerjakannya dari seluruhnya, tapi la min kulli wahidin bi'ainihi. Tidak dari satu orang secara afrodnya, secara ainnya. Jadi tidak menuntut dari satu orang, tapi yang penting dari mukallaf. Ada yang mengerjakannya lah. Contoh kita kasih. Kata ulumi, seperti belajar ilmu. Jadi ilmu itu tertentu kan tidak semuanya fardu ain, ada fardu kifayah kayak usul fikih ini. Jadi kalau kita sudah ada dari kaum mukminin yang belajar usul fikih, maka gugur semuanya. Itu yang penting harus ada yang belajar. Kalau nggak ada belajar, dosa semua. Dalam jumlah yang cukup, kata guru kami, jumlah yang cukup belajarnya. Dalam sepatu jubah disebut kulum muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru manfa'alah. Jadi disebut fardu kifayah itu adalah setiap yang penting qasadu tahassulah, kaum mukmin itu bermaksud untuk mengerjakannya atau memperolehnya. Bighairi ayyatabiru manfa'alah. Mereka tidak mikirkan siapa yang mengerjakan, yang penting dikerjakan. Seperti misalkan atau misalkan ngubur mayit, kan yang penting mayitnya dikubur.
Nggak perlu harus sipulan yang ngubur, nggak perlu. Jadi kalau nggak ada yang mengubur, dosa semua. Ini kata saya sampaikan ya. Saya ini anggaplah karena sikap saya itu jujurnya tegas dalam mengingkari sebagian perkara yang ada di masyarakat saya sebenarnya, termasalah dianggap bid'ah itu. Ada yang komentar, kalau kamu mati dibuang ke sungai. Saudara saya ngomong gitu. Ini parah banget saudara saya. Orang ini nggak ada yang gitu parah begitu, kamu usah dibuang gitu. Nah, kalau masalah orang mati kayak saya, kalau saya nggak dikubur, dosa semua. Seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini nggak ada gunanya, nggak bisa ngubur mayit. Ya kan? Ini parah banget ya. Kok sampai segitunya nih saudara saya bencinya. Tapi memang kadang gitu ya. Jadi dai itu kadang bahkan para nabi itu kadang yang menjadi lawan itu atau yang menjadi penghambat itu bukan dari orang lain juga, kadang-kadang dari orang dekat, dari saudaranya. Nah, kalau sampai keras begitu kan, orang lain tuh paling cuma sampai menghambat, tapi nggak ada sampai mengancam kalau kamu mati nanti gak dikubur, dibuang ke sungai. Gak ada orang lain yang benci-benci sama saya. Ini kalau kan mereka ada mungkin perselisihan atau segala macam, atau kemungkinan khawatir takut pengaruhnya kalah sama saya gitu loh. Karena mungkin khawatir kok berani bantah ilmu gak sanggup, tapi khawatir kalau itu kan ada bentuk hasad kan. Hasad, ada hasad yang kamu dia gak boleh kadang bubarin pengajian, kamu gak nyampaikan gitu. Sebenarnya ada hasad, dia gak menyampaikan ilmu, dia gak bisa sampaikan ilmu kayak modal saya, gak bisa, cek aja, gak bisa gitu, cek aja gak bisa, gak sanggup menyampaikan ilmu kayak saya. Ngebantah gak sanggup, yang ada itu rebut aja mic-nya, ya itu namanya hasad terhadap kaum mukmin supaya kaum mukminin tidak mendapat ilmu. Nah, nanti di akhirat dosa. Gitu kan? Itu dosa. Nah, tapi nggak ada yang nanti kalau kamu mati dibuang ke sungai, nggak ada. Padahal mengingkari kebid'ahan ini adalah kewajiban. Saya mau wajib, saya fardu ain. Ya kan, kalau bahasa ini fardu ain, saya harus menyampaikan. Kalau enggak saya dosa kan. Saya wajib, menyampaikannya wajib. Berarti menghambat yang wajib-wajib juga dosa. Padahal saya nggak maksa juga, nggak. Silakan orang lain mau ngapain. Saya misalkan nggak suka sama berjanji. Sekarang harian juga ya berjanji ya. Itu berjanji itu kan yang ngarang siapa sih? Itu nggak ada di zaman Nabi. Setiap acara berjanji, isinya juga jelek itu isinya. Coba cek itu kalimat-kalimatnya itu jelek. Kadang ada bisa bentuk kesyirikan. Baca tuh. Ketika di atasnya ya Nabi, di bawahnya fa'agisni wa ajirni. Apa sih maksudnya? Itu kan kesyirikan kalau secara lafaz kan? Agisni wajirni ya sama dengan ya Nabi agisni wajirni. Agisni itu sama dengan berikan gos, tolonglah saya dari kesulitan yang menghimpit. Mintakan Nabi itu kalau begitu. Nah itu ada disampaikan teman saya itu yang ini meminta kepada Nabi tidak musyrik. Ini dalilnya Pak Agisni wajirni. Saya sampaikan itu keliru. Harusnya kalau bahasa itu takdirkan dalam hati, ya Allah ya Robi Agisni wajirni. Itu kalau saya kalau kadang-kadang saya terpaksa baca itu kan lingkungan kan, itu saya takdirkan begitu, tapi ya akhirnya lama-lama ya saya ingkari aja. Belum. Tar. Begitu. Di pagi sih. Nah, tapi kalau takdirkan ke Nabi musyrik itu syirik. Nah, itu adanya di begitu. Jadi memang secara dohirnya di atasnya ya Nabi, tiba-tiba pagi sih wajib. Ini jelek ini buku sebenarnya. Herannya kok umat Islam mengamalkan. Itu nggak tahu dari siapa, mungkin dari pengaruh Syiah. Kayaknya sih yang mengarang itu ada Syiahnya. Baik. Syiah itu kadang ekstrim. Terus, nah ketika kalau saya mengingkari itu fardu kifayah, fardu ain buat saya mah. Kalau saya tidak, saya dosa. Jadi loh, ya saya nggak bodoh amat juga. Andaikan saya udah mati dibuang ke sungai juga, saya nggak ada pengaruh juga. Udah mati juga, udah bangkai, ngapain juga. Yang dosa kan kaum mukminin seluruh dunia kan. Apa sih kamu manfaatnya udah belajar diajari segala macam, nggak ngerti tentang fardu kifayah. Ya kan, ini parah banget. Begitu, tapi kan parah banget ya. Itu ucapan nggak benar itu. Oke, baik. Jadi contoh fardu kifayah itu kata alumil ulumi, seperti belajar ilmu. Bacanya Pak, wasinaatin nafiati. Dari sinaah gitu. Sonaat. Ini kalimatnya sonaatin nafiati.
dan amalan-amalan yang bermanfaat. Wal adani dan adan. Wal amri bil ma'rufi dan memerintah kepada ma'ruf, wa nahyi anil munkari dan melarang dari yang munkar, wa nahwi dalika dan semisalnya. Itu fardu kifayah. Kita baca. Al-qismu tsani fardu kifayatin. Wa huwa alladhi yutlabu bihil jami'u. Itu yutolabu bihil jami'u. Yaitu sesuatu yaitu fardu itu yang diminta dengannya itu al-jami keseluruhannya. Jadi seluruh yang diminta itu semua, bukan satu orang. Walakinnahu yaskutu talabu bi fi'lil ba'di, tetapi gugur, hilang permintaan tersebut kalau dikerjakan oleh sebagiannya. Wa yakunul muradu bihi tahsilu maslahatin. Sebentar. Wa yakunul muradu bi tahsila mahsalatin. Jadi jadikan khobarkan. Dan yang dimaksud dengan fardu kifayah ini adalah hasil maslahat. Seperti ini mengubur mayit, itu yang penting mayit dikuburkan. Kalau enggak kan nanti ada madarat, nanti bau begitu kan. Begitu. Dan kaum mukminin itu, manusia itu dimuliakan. Walaqad karamna bani Adam, enggak ada sebenci-bencinya itu dibuang ke sungai. Ini apalagi sama saudaranya sendiri, itu bencinya parah banget. Gitu kan parah banget, yang tidak ada ininya. Padahal kalau dipikirkan gitu ada jasanya juga kepada dia misalkan gitu kan. Itu kan pasti menyesal. Jadi ucapan itu enggak terukur, hati-hati, itu ucapan mungkar. Apa yang sebenarnya kita sebutin tuh, kita katakan. Jadi artinya memang ya kayak model saya ini memang sedang di dalam posisi yang harus banyak bersabar. Konteks begitu kan, ya banyak hal sekali yang harus sabar. Faida tahaqqaqatil maslahatu tahaqqaqa maqsudus syari. Bila mana maslahat itu sudah nyata, itu sudah terjadi, maka tahaqqaqa maqsudus syari. Maka telah nyata pula, telah terbukti pula maksud dari pensyariatan. Jadi maksud syariat, maksud syari itu maksud Allah itu sudah terbukti. Misalul dalika, percontohannya adalah taksilul mayit, menyucikan mayit, memandikan mayit. Fahuna taksilul mayyiti maslahatun muradatun lisyari. Maka di situ memandikan mayit itu adalah kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah asyari. Wa min sana kana min furudil kifayati. Dan dari hal tersebut karena jadilah menguburkan mayit itu min furudil kifayati, dari fardu kifayah, jadikan habarkan. Idza fa'alahul ba'du saqatal itsmu anil baqin. Bila mana dikerjakan oleh sebagiannya, maka gugur dosa dari yang lainnya. Jadi kalau tidak ada dosa semua, bayangkan. Jadi kalau ada kaum mukminin tidak mau dosa semua, apalagi yang diperlakukan ini seorang ustadz yang sedang menegakkan agama gitu loh di kampungnya. Kalau mereka nggak setuju kan emang sedang berdebat, sedang menegakkan hujah. Ini semisal Rasul yang diutus. Jadi kalau Rasul yang diutus, mereka itu tidak menghormatinya, tidak mendengarnya, itu hati-hati bisa disiksa itu. Jadi itu bisa disiksa gitu. Hati-hati. Jadi kalau tidak ada lagi yang menegakkan dosa semua, begitu ditegakkan tidak ada yang menerima, apalagi sampai berbuat kemungkaran, bisa disiksa semua. Gitu. Hati-hati karena ustadz itu mewakili Rasul. Rasul sudah tidak ada, dan Rasul itu ya kita berhusnudzon bagian dari waliullah kan. Ya, siapa lagi sih yang jadi waliullah kalau bukan para ulama, kalau bukan para ustaz. Waliullah itu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada khaufun alaihim, rasa takut baginya, walahum yahzanun, tidak pula merasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beriman dan dialah orang yang bertakwa.
Bentuk ketakwaan itu seorang yang berilmu menyampaikan ilmu. Walaupun ya tidak ada menariknya bagi dia sebenarnya apa, nggak ada uangnya, nggak ada apa, kadang cuma dibenci. Tapi ini bagian dari ketakwaan, menjaga ilmu, menjaga agama, begitu. Jadi kalau orang gara-gara menyampaikan ilmu dengan ilmu yang hak, kalau nggak saya dibantah tuh bisa bener. Kalau kamu salahin aja gitu, ini salah kamu gini jelas dari. Kalau nggak sanggup, kewajiban kamu dengar begitu kan nyatanya, apalagi sahih ini disampaikannya hadis gitu. Apalagi kesepakatan. Gitu. Jadi kita tuh ada kewajiban terhadap orang yang berilmu, tuh ada kewajiban mendengar. Begitu. Gak pengewali bagi orang berilmu, kamu gak mendengar atau gak mendengar gak peduli, dia udah nyampein. Tapi kalau kamu gak mendengar, nanti di akhirat menyesal karena dapat siksaan, karena sudah ditegakkan hujah. Ini masalahnya, rahasia orang berilmu menyampaikan. Allah itu bisa menyiksa suatu kaum. Allah itu tidak akan dolim terhadap kaum. Kalau kaum itu belum diperingatkan tentang sesuatu dari kemungkaran, Allah tidak bisa menyiksanya, karena berarti Allah dolim, kan gitu. Gak mau Allah dolim, maka ditegakkan hujah di atas satu kaum. Kalau diingkari, kaum disiksa gitu loh. Itu hak Allah menyiksanya. Jadi kalau Allah hak menyiksanya, ya karena sudah ditegakkan hujah. Jadi kalau semacam saya menegakkan hujah di kaum saya, nggak ada sebelumnya yang menyampaikan saya, artinya kalau mereka mengingkari, Allah berhak menyiksa mereka gitu loh. Apalagi kalau menyakiti, mereka disakiti, tidak ada gunanya. Kalau disakiti ya bisa disiksa, dipercepat siksaan. Hati-hati. Apa lagi? Wa misluhu, dan semisalnya. Misal apa? Misal menyolati mayit itu sholatul janazati, sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu fardu kifayah. Karena itu ketika Najasyi itu meninggal karena dia itu menyembunyikan keislamannya, dia itu di negeri kafir, dikuburkan itu dengan caranya kaum Kristiani di situ, Nasrani. Maka Nabi ya mungkin dikabarin sama Jibril, akhirnya Nabi itu menyolati Najasyi itu. Tsumma Najasya na'a wa shalla alaihi min taibatana lal fadda, di tahun ke-9 Hijriah. Jadi Nabi itu dikabarkan, dapat informasi bahwa ada kabar duka bahwa Najasyi, Raja Najasyi itu meninggal dan dia udah masuk Islam. Maka Nabi sholat gaib di situ, maka jadilah dari Madinah beliau itu sholat, dan itulah keutamaan untuk Najasyi, disolati oleh Rasulullah. Maka sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada sama sekali dosa. Nah ini ada rahasia. Sholat jenazah itu hakikatnya mensyafaati mayit, mendoakan Allahumma gfir lahu. Berarti kaum mukminin itu dapat hak, diberikan hak, sampai kaum mukminin dijadikan kewajiban fardu kifayah untuk didoakan gitu. Hada fardu kifayatin. Jadi salatul jenazah itu hada fardu kifayatin. Itu adalah fardu kifayah. Wa misluhu dafnul mayit. Semisalnya adalah mengubur mayit. Jadi tadi kan cerita, kamu nanti kalau mati buang aja ke sungai. Ini bukan omongan kaum muslimin, sebenci-bencinya aja, sebenci-bencinya. Apalagi kalau sama saudara sendiri. Sebenci-bencinya ada manusia meninggal dari ini aja, dari sungai diambil, dikubur. Bukan orang yang mati di rumah dibuang ke sungai. Itu enggak benar, itu akhlak siapa? Sebenci-bencinya gitu loh. Apalagi sama saudara sendiri, sebenci-benci karena apa sih? Karena menganggap selisih, kalau kamu menyelisihi kebidahan. Itu kan kenapa sih? Ulama bukan, ustadz bukan. Ya gimana? Belajar enggak? Saya orang belajar 35 tahun membantah ilmu ya enggak layak juga. Gimana? Kita kewajiban saya menyampaikan. Begitu loh. Jadi sebenci-bencinya enggak gitu. Orang yang hanyut aja di sungai dicari. Ini sekarang ada cari itu. Kita carikan, ada orang Jambi. Hilang di hutan, namanya Wira. Itu kan terkenal banget namanya Wira. Katanya udah berapa belas hari, 19 hari gak ketemu. Orang cari di hutan, gak tahu dimakan. Ini dicari-cari sama keluarganya. Dicari-cari, kalaupun mati maksudnya mau dikubur gitu loh. Gak apa-apa mati juga dikubur. Kalau udah ketemu, ini apalagi orang
Seorang ustadz yang dia tidak punya dosa apa-apa menegakkan ilmu, masa mau dibuang ke sungai sih? Nggak bener banget. Dosa semua kalau itu dibiarkan, dosa semua. Kalau mungkin saja disiksa seluruh umat manusia, disiksa semua, mungkin ngapain, nggak ada gunanya gitu loh. Itu gak benar, itu fardu kifayah, itu harus ditegakkan. Itu dosa semua kalau enggak. Wa hunaka ba'dul masali yaqa'ul ikhtilafu fiha, misalu dzalika salatul idi lil ulama fiha salasatu aqwalin. Dan dari hal tersebut sebagian masalah itu ada ikhtilaf, apakah itu misalkan fardu kifayah itu bukan. Misalu dzalika sebagai contohnya misalnya adalah salatul id. Salat id itu sebenarnya apa hukumnya, fardu kifayah atau bukan? Makanya lil ulama fiha salasatu aqwalin. Bagi ulama itu di dalam masalah salat id itu ada 3 pendapat. Qaulun yaqulu hiya fardu ainin. Ada yang mengatakan bahwa salatul id itu adalah fardu ain hukumnya, berarti wajib semua datang semua. Kama qala al-Hanifiyatu fatajibu ala kulli wahidin bi'ainihi. Itu menurut Hanifiyah itu salat id itu dia adalah fardu ain, berarti harus datang setiap orang, kalau enggak dosa. Wa qaulun yaqulu hiya fardu kifayatin. Pendapat yang kedua berkata bahwa salatul id itu fardu kifayah, berarti harus ada yang menegakkannya. Wa qaulun yaqulu hiya minal umuril mustahabbati. Yang ketiga adalah salat id itu adalah perkara yang mustahabah, jadi salat sunnah muakkadah gitu. Sunnah saja, tapi disebut muakkadah atau sunnah. Nah, kalau di kita sih di mazhab Syafi'i kemarin kan cuma sunnah ya, disebutnya nafilah. Wa kadzalika qad yajibul fi'lu ala ba'din nasi duna ba'din wa yakunu ala ba'dihim fardu kifayatin wala akharina fardu ain. Nah, kita sebut tadi. Begitu juga kadang-kadang wajib untuk mengerjakan bagi sebagian manusia, tapi bukan untuk yang lainnya. Wa yakunu ala ba'dihim fardu kifayatin wa ala akharina fardu ain. Tapi terjadi bagi sebagiannya itu fardu kifayah, seperti misalkan ini belajar usul fikih. Tapi bagi sebagiannya itu adalah fardu ain. Jadi kalau bagi dia adalah mufti itu fardu ain. Misalkan kita belajar nahwu, bagi orang lain mungkin fardu kifayah. Tapi kalau bagi saya yang baca kitab, menyampaikan ilmu itu fardu ain, harus tahu. Kayak kita sampaikan ada orang kan dikritikan tuh. Ustadz Haris itu banyak dikritik salah baca. Kamu boleh. Jangan karena dia udah menyampaikan ilmu jadi fardu ain, dia itu harus belajar nahwu itu harus bagus. Kalau gitu salah-salah ya berarti nggak bagus itu. Kritikan Ustadz aja kadang dikritik, ya harus terima aja, ya udah nggak apa-apa, ilmu kita belajar ilmu harus sepanjang masa. Minal amsilati, dan dari contohnya lagi sholatul jum'ah. Sholat jum'ah itu fahiya fardu ainin ila yaumal jum'ati idza kana fi yaumil idi. Sholat jum'ah itu adalah dia fardu ain ila yaumal jum'ati idza kana fi yaumil idi. Jadi Jumat itu adalah fardu ain kecuali hari Jumat dan di situ pula bertepatan dengan hari Id. Jadi kalau misalkan ketika sholat Jumat atau waktu Jumat dan itu bertepatan dengan waktu Id, nah itu berarti bukan fardu ain. Kadang kan gitu, berarti gugur fardu ain. Fardu kifayah. Fa innaha takunu min furudil kifayati illa li imamil ladzi yusalli binnas. Jadi kalau misalkan sholat Jumat bertepatan dengan sholat Id, maksudnya jadi fardu kifayah. Kecuali bagi imam yang dia imam mengimamin manusia, berarti itu fardu ain bagi dia. Wa illa liman lam yusalli sholatal idi fa innaha takunu fi haqqihim fardu a'yanin. Nah, sekarang tapi kalau bagi orang dan kecuali bagi orang yang dia tidak sholat id, jadi misalkan paginya dia tidak sholat id, dia bertepatan dengan hari Jumat, bagi dia maka sholat Jumat itu adalah fardu ain, dia harus datang karena dia belum pernah datang. Tapi kalau paginya sudah datang, dia nggak fardu ain, yaitu berarti boleh sholat duhur. Artinya kita ini sering kejadian ya, pernah kejadian saya tetap sholat Jumat kok. Walidzalika qad yakunul fi'lul wahidu fardu ainin ala insanin mithlul imami wa man lam yusallil ida.
Dan karena itu kadang terjadi pekerjaan seseorang itu adalah fardu ain ala insan terhadap seseorang, misalkan adalah imam wa man lam yusallil id, dan bagi orang yang tidak sholat id. Jadi tadi kalau misalkan dia sholat id, waktu id dan Jumat itu bertepatan, maka bagi imam itu untuk datang itu fardu ain, dan bagi orang yang belum datang sholat id dia fardu ain untuk datang sholat Jumat. Wa fardu kifayatin ala akharin, dan fardu kifayah untuk yang lain. Lain fardu kifayah karena dia itu sudah datang sholat id. Wa takunu mustahabbatan li thalithin. Dan ada juga yang mustahabah untuk yang ketiga, wa takunu makruhatan li rabbin. Makruh yang keempat, untuk keempat, wa huwa fi'lu wahidin, adalah pekerjaan seorang. Maksudnya ini contohnya nggak begitu jelas, yang berikutnya apa yang takun mustahabatan. Ya ini contohnya nggak begitu jelas. Walidzalika qad yakunul fi'lul wahidu fardhu ainin ala insanin mislul imami wa man lam yusalli wa fardhu kifayatin ala khalid. Jadi kadang ada yang juga yang sifatnya mustahabah, ada yang makruh gitu. Aja. Jadi intinya hukum itu kadang beda-beda keadaannya. Misalkan seperti saya ini di sini, di kampung saya ini, tidak ada orang ustadz yang tahu tentang akidah ahlul hadis kecuali saya. Itu boleh dicek. Mereka belajarnya ilmu kalam semua, dan saya pernah belajar ilmu kalam. Mereka nggak ada yang belajar ilmu akidah ahlul hadis. Belajar coba akidah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, nggak ada, mereka nggak ada. Cek di si ustadz di sini nggak ada. Artinya fardu ain buat saya menyampaikan masalahnya gitu. Makanya saya sampaikan karena nggak ada yang tahu, nggak ada, mereka belajarnya ilmu kalam, dan belajar ilmu kalam itu bid'ah. Menegakkan ilmu ini fardu ain akhirnya buat saya. Kalau saya ditolong itu pantas ditolong di sini untuk menegakkan fardu ain. Jadi kalau saya ada hambatan itu memang kadang di situ ya ada sesuatu. Nah, kalau saya menegakkan fardu ain, kalau ada yang menghambat, itu berarti orang sedang menghambat penegakan fardu ain. Ya dosanya besar. Kalau masalah fikih, kenapa saya gak nyampein fikih di sini ya? Belum ada yang fikih. Orang pada jago fikih di sini. Udah tahu, mereka tinggal ngamalin doang. Tapi kalau saya menyampaikan akidah al hadis gak ada orang. Makanya saya sampaikan. Mungkin ulumul Quran gak ada yang tahu, mungkin saya tahu. Kan suatu saat mungkin, tapi kan itu mereka gak perlu wajib pelajari juga. Hadis jarang. Tapi kalau bicara ini akidah al hadis gak ada di sini, cek di kampung saya nggak ada. Makanya saya fardu ain. Begitu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.